Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk kalian semua pemuda-pemudi Indonesia. Semoga semangat kalian membara, karena kita akan mempelajari hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari yang pertama, pengertian negara. Kemudian yang kedua, unsur-unsur terbentuknya negara. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk kenegaraan. Oke, langsung saja kita ke pengertian negara. 1. Pengertian negara. Hakikat negara adalah organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat serta adanya pengakuan dari negara lain. Jadi, tidak akan ada negara tanpa adanya rakyat. Tidak ada negara tanpa adanya wilayah yang permanen, dan tidak ada negara tanpa adanya pemerintahan yang berdaulat, serta adanya pengakuan dari negara lain. Dalam arti luas, negara merupakan masyarakat yang diatur secara konstitusional atau berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi, setiap negara pasti memiliki undang-undang atau hukum yang berlaku guna mewujudkan kepentingan bersama. Karena jika tidak ada, negara itu akan dipenuhi oleh para mafia atau penguasa yang datang dari mana saja. Oleh karena itu, undang-undang sangat penting bagi negara. Negara merupakan suatu bentuk kedaulatan tertinggi. Sifat-sifat negara antara lain memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. 2. Unsur-unsur terbentuknya negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, syarat berdirinya suatu negara haruslah memenuhi unsur-unsur konstitutif dan deklaratif. Apa itu konstitutif dan deklaratif? Unsur konstitutif merupakan unsur pembentuk negara yang berasal dari dalam sebagai syarat pembentuk ketatanegaraan suatu negara. Unsur deklaratif merupakan unsur pembentuk negara yang berasal dari luar, yaitu pernyataan dari negara-negara berdaulat yang lain bahwa mereka mengakui kedaulatan suatu negara tertentu. Unsur-unsur konstitutif terbentuk suatu negara adalah rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. 3. Bentuk-bentuk kenegaraan. Perbedaan asal mula negara menjadi faktor perbedaan bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan suatu negara memengaruhi kehidupan masyarakat di negara yang bersangkutan. Adapun bentuk kenegaraan atau gabungan negara sebagai berikut. Yang pertama, koloni, yakni suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Kemudian trasti atau perwakilan, yakni wilayah jajahan negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB, serta negara yang menang perang. Contohnya, Papua Nugini bekas jajahan Inggris berada di bawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975. Kemudian yang ketiga, mandat, yakni suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa atau disebut LBB. Lanjut yang keempat, protektorat, yakni suatu negara yang berada di bawah lingkungan negara lain yang kuat. Dominion, yakni bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Uni, yakni gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI
adalah bentuk negara yang terdiri atas banyak wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Adapun faktor penting pembentukan bangsa Indonesia, yang pertama adanya persamaan nasib. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Kemudian yang kedua, cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea kedua, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan NKRI ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tugas. 1. Apa yang dimaksud negara? 2. Sebutkan unsur-unsur terbentuknya negara, lalu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan koloni, protektorat, dan uni? 4. Apa yang dimaksud dengan NKRI? Apa saja yang menjadi faktor penting pembentukan bangsa Indonesia? Cita-cita NKRI sesuai amanat pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua, yaitu tuliskan NKRI ditegaskan dalam pembukuan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu selamat mengerjakan. Semoga Anda bisa semua mengerjakan dan memahami apa yang dijelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.